Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Alvin Bambang Yono dari kelas 11 TKR 1 absen 5 SMK Buntu Satria Wangon. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem sasis atau suspensi untuk mapel PSPTKR dengan guru mapel Pak Dwi Rahmat Hidayat. Untuk materi yang pertama adalah suspensi. Sistem suspensi terletak di antara bodi kendaraan dan roda-roda dan dirancang untuk menyerap kejutan dari permukaan jalan sehingga menambah kenikmatan dan stabilitas berkendaraan serta memperbaiki kemampuan cengkram roda terhadap jalan. Suspensi terdiri dari pegas, shock absorber, stabilizer, dan sebagainya. Pada umumnya, suspensi dapat digolongkan menjadi suspensi tipe rigid atau rigid, axle suspensi, dan tipe bebas atau independen suspensi. Suspensi menghubungkan bodi kendaraan dengan roda-roda dan berfungsi sebagai berikut. 1. Selama berjalan, kendaraan secara bersama-sama dengan roda menyerap getaran, oskilasi, dan kejutan dari permukaan jalan. Hal ini untuk melindungi penumpang dan barang agar aman serta menambah kenyamanan dan stabilitas. Kedua, memindahkan gaya pengereman dan gaya gerak ke bodi melalui gerakan antara jalan dengan roda-roda. 3. Menompang bodi pada axle dan memelihara letak geometris antara bodi dan roda-roda. 2. Komponen utama suspensi. 1. Pegas, 2. Shock absorber, 3. Suspensi arm, 4. Ball joint, 5. Basing karet, 6. Strut bar, 7. Stabilizer bar, 8. Lateral control rod, 9. Control arm, 10. Bumper. 3. Di sini ada gambar suspensi depan dan suspensi belakang bisa dilihat di layar. Yang pertama itu pegas. Pegas berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan getaran roda-roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Di samping itu, untuk menambah kemampuan cengkram ban terhadap permukaan jalan ada tiga tipe pegas, yaitu 1. Pegas coil. Pegas coil atau coil spring dibuat dari batang baja khusus dan berbentuk spiral. 2. Pegas daun. Pegas daun atau leaf spring dibuat dari bilah baja yang bengkok dan lentur. 3. Pegas batang torsi. Pegas batang torsi atau torsion bar spring dibuat dari batang baja yang elastis terhadap buntiran. Shock absorber. Apabila pada suspensi hanya terdapat pegas, kendaraan akan cenderung beroskilasi naik turun pada waktu menerima kejutan dari jalan. Akibatnya berkendaraan menjadi tidak nyaman. Untuk itu, shock absorber dipasang untuk meredam oskilasi dengan cepat agar memperoleh kenikmatan berkendaraan dan kemampuan cengkram ban terhadap jalan. Cara kerja. Di dalam shock absorber teleskopik terdapat cairan khusus yang disebut minyak shock absorber. Pada shock absorber tipe ini, gaya redamnya dihasilkan oleh adanya tahanan aliran minyak karena melalui orifice. Ball joint. Ball joint menerima beban vertikal maupun lateral. Di samping itu juga berfungsi sebagai sumbu putaran roda pada saat kendaraan membelok. Pelumas ball joint. Di bagian dalam ball joint terdapat gemuk untuk melumasi bagian yang bergesekan. Pada setiap interval tertentu, gemuk harus diganti dengan tipe molybdenum disulfide base. Pada tipe ball joint yang menggunakan dudukan dari resin, tidak diperlukan penggantian gemuk. Stabilizer bar. Stabilizer bar berfungsi untuk mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya sentrifugal pada saat kendaraan membelok. Di samping itu, untuk meningkatkan traksi ban untuk suspensi depan, stabilizer bar biasanya dipasang pada kedua lower arm melalui bantalan karet dan link egg. Pada bagian tengah diikat ke frame atau bodi pada dua tempat melalui bushing. Cara kerja. Bila roda kanan dan kiri bergerak ke atas dan ke bawah secara bersamaan dengan arah dan jarak yang sama, stabilizer bar harus bebas dari buntiran. Umumnya pada saat kendaraan membelok, bekas roda bagian luar atau outer spring tertekan dan bekas roda bagian dalam atau inner mengembang. Akibatnya, stabilizer bar akan terpuntir karena salah satu ujungnya tertekan ke atas dan ujung lainnya bergerak ke bawah. Batang stabilizer cenderung menahan terhadap buntiran. Tahanan terhadap buntiran ini berfungsi mengurangi body roll dan memelihara bodi dalam batas kemiringan yang aman. Strut bar. Seperti diperlihatkan pada gambar di layar, salah satu ujung strut bar dipasang pada lower.
Suspensi arm dan ujung lainnya diikat ke bracket strut bar yang diikatkan ke bodi atau cross member melalui bantalan karet. Strut bar berfungsi untuk menahan lower arm agar tidak bergerak maju atau mundur pada saat menerima kesulitan dari permukaan jalan yang tidak rata atau dorongan akibat terjadinya pengereman. Lateral control rod. Lateral control rod dipasang di antara axle dan bodi kendaraan. Tujuannya untuk menahan axle pada posisinya terhadap beban dari samping. Selanjutnya ada bumper. Pada saat kendaraan melalui jalan yang berlubang atau tonjolan besar, bekas mengerut dan mengembang secara berlebihan. Keadaan ini dapat menyebabkan kerusakan komponen lainnya. Untuk itu, bonding dan rebounding bumper dipasang sebagai pelindung frame, axle, shock absorber, dan lain-lain pada waktu bekas mengerut dan mengembang di luar batas maksimumnya. Tipe dan karakteristik suspensi. Menurut konstruksinya, suspensi dapat digolongkan menjadi dua tipe. Yang pertama itu suspensi. Pada suspensi tipe rigid, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh axle tunggal. Suspensi model bebas. Pada suspensi model bebas atau independent suspension, masing-masing pada roda kiri dan kanan bergerak bebas atau independen. 4. Sistem suspensi depan. Perbedaan besar antara suspensi depan dan belakang disebabkan roda depan dapat membelok. Ketika kendaraan membelok atau melalui jalan yang tidak rata, roda-rodanya menerima gaya dari permukaan jalan. Suspensi berfungsi menyerap gaya-gaya ini agar kendaraan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Di samping itu, untuk mencegah roda bergoyang, tipe McPherson strut. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada roda depan mobil ukuran kecil dan medium. Tipe McPherson strut dengan lower arm berbentuk L. Konstruksi. Ada beberapa macam bentuk lower arm yang digunakan untuk menopang roda dan bodi kendaraan. Di antaranya adalah lower arm berbentuk L. Bentuk ini ada yang digunakan pada kendaraan yang mesinnya di depan dan penggeraknya roda depan. Tipe double wishbone dengan bekas koil. Suspensi model bebas ini banyak digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil. Tipe double wishbone dengan batang torsi. Batang torsi dipasangkan pada upper atau lower arm. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada truk kecil yang menggunakan suspensi dengan bekas koil. Batang torsi dipasangkan pada upper atau lower arm. Tipe pegas daun paralel. Suspensi tipe ini digunakan pada roda depan, truk, bus, dan lain-lain. Bagian tengah pegas daun diikatkan pada axle housing dengan menggunakan baut U. 5. Sistem suspensi belakang. Pada umumnya suspensi belakang menerima berat yang berlebihan dari penumpang dan barang. Keadaan ini menimbulkan kerusakan dalam menentukan kekerasan pegasnya. Apabila pegas dibuat cukup keras untuk beban berat, akan jadi terlalu keras bila kendaraan hanya dinaiki pengemudi. Sebaliknya, bila dibuat cukup lembut untuk dinaiki pengemudi, pegas menjadi terlalu lemah sewaktu mendapat beban berat. Demikian pula keadaannya dengan shock absorber. Tipe pegas daun paralel. Suspensi rigid axle ini banyak digunakan pada suspensi kendaraan komersial. Tipe axle yang biasa digunakan suspensi dengan bekas daun paralel disebut live axle, yaitu satu unit yang terdiri dari diferensial axle, shaft, dan wheel hub. Live axle dihubungkan ke propeller shaft dan frame dan dapat bergerak naik turun bersama pegas. Tipe ini tahan terhadap beban, gaya pengereman, dan gaya penggerak. Ya, di sini ada tipe four link. Di antara suspensi rigid, tipe inilah yang menghasilkan kenikmatan berkendara yang lebih baik, karena penanganan posisi axle dan beban suspensi dilakukan secara terpisah. Biasanya suspensi ini menggunakan bekas koil. Posisi axle adalah memikul dua lower control arm, dua upper control arm, serta satu lateral control rod. Sedangkan untuk menopang beban dan menyerap kejutan hanya digunakan pegas. Gaya dari arah depan belakang yang ditimbulkan oleh sistem rem dan sistem penggerak ditahan oleh lower dan upper control arm. Sedangkan gaya dari samping ditahan oleh lateral control rod.
Salah satu ujung dari setiap control arm atau lateral rod diikat pada bodi atau frame, dan ujung lainnya pada rear axle housing melalui basing karet. Pegas daun dipasang di antara lower control arm atau rear axle housing dan bodi. Di sini ada tipe semi trailing arm. Ini adalah sistem suspensi independen yang dirancang untuk membangkitkan kekuatan atau rigidity dengan memperhatikan beban dari samping dan memperkecil perubahan alignment atau two-in, tread, dan camber yang terjadi pada saat roda bergerak ke atas dan ke bawah. Pada umumnya mempunyai konstruksi yang sederhana dan tidak banyak memerlukan tempat. Karena itu banyak digunakan pada roda belakang mobil penumpang. Konstruksi swing axis pada suspension arm terletak di depan roda, dan arm dipasang dengan basing pada suspension member sehingga axle membentuk sudut terhadap garis tengah kendaraan. Differential support member dipasang pada bodi melalui basing sebagai penyangga diferensial. Di samping itu, CV atau constant velocity joint biasanya digunakan sebagai joint pada grip shaft. Selanjutnya tipe double wishbone. Ini tipe dari sistem suspensi independen yang digunakan pada roda belakang kendaraan penumpang yang penggeraknya pada roda belakang atau rear wheel drive. Masing-masing roda ditopang oleh 3 suspension arm atau 1 upper dan 2 lower suspension arm yang diposisikan hampir tegak lurus dengan garis tengah kendaraan dan sebuah strut rod yang sejajar dengan garis tengah kendaraan. Salah satu ujung upper suspension arm dipasang pada suspension member melalui basing dan ujung yang lainnya pada axle carrier melalui ball joint. Salah satu ujung lower suspension arm dipasang pada suspension member melalui basing, dan ujung yang lainnya dari arm 01 dan arm 02 dipasang pada axle carrier melalui ball joint dan basing. Strut rod berfungsi menahan gaya dari arah depan dan belakang. Salah satu ujungnya dipasang pada suspension member melalui basing dan ujung lainnya ke axle carrier melalui basing. Bekas coil dan shock absorber menjadi satu dan dipasang pada axle carrier melalui basing, dan bagian atasnya pada bodi melalui upper support. Stabilizer bar dipasang pada kedua ujung lower arm 02 pada setiap sisi melalui link dan ball joint. Stabilizer dipasang pada suspension member pada 2 titik di bagian tengah dengan melalui basing karet. Tipe strut dual link. Suspensi tipe ini digunakan pada roda belakang kendaraan yang mesinnya di depan dan penggerak roda depan. Suspensi ini termasuk salah satu tipe suspensi strut. Roda-roda ditopang oleh 2 suspension arm dan strut rod. Suspension arm terletak hampir tegak lurus dengan garis tengah kendaraan, sedangkan strut rod sejajar dengan garis tengah kendaraan. Beban dari depan sampai belakang, sisi dan vertikal ditahan oleh komponen yang berbeda. Dengan demikian memudahkan dalam menghasilkan kendaraan yang stabil dan nyaman. Tipe trailing arm dengan twist beam suspension rigid ini digunakan pada roda belakang mobil kecil dengan penggerak roda depan. Bagian belakang suspension arm dihubungkan dengan jalan dilas pada axle beam. Di samping itu, stabilizer bar pada kedua ujung dilas pada axle beam. Beban yang diterima roda diteruskan menurut arah ke komponen yang bersangkutan yang berlawan, atau yang satu ke atas dan yang lainnya ke bawah. Gerakan putiran dari ujung suspension arm diteruskan ke dalam gerakan putiran axle beam belakang yang terpasang pada stabilizer dan suspension arm belakang. Putiran dari axle beam belakang dan stabilizer menghasilkan gaya reaksi yang berlawanan dengan putiran suspension arm. Penempatan coil spring menyempurnakan roll rigidity dengan mengurangi body rolling sehingga menghasilkan steering yang lebih stabil. Roll rigidity adalah penambahan momen pada suspensi depan dan belakang yang diperoleh pada saat kendaraan rolling dark sisi ke sisi, di mana diteruskan dari suspension depan dan belakang ke body. Ya, sebelum menutup presentasi kali ini, saya Dayel SMK disiplin komitmen kompeten TKRO Jaya Satya luar biasa.